Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu. Selamat datang di rumah sakit kami. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya sesuai dengan surat yang telah saya terima dan proposal itu, rencana hari ini kita akan membicarakan tentang pendirian rumah sakit, rumah sakit swasta. Kebetulan lokasinya dekat dengan rumah sakit kita. Sebelum itu saya perkenalkan dulu, saya direktur rumah sakit di sini, dan di sebelah saya persilakan ini Mbak Dini. Silakan Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenalkan diri saya menjabat sebagai kepala bidang humas di rumah sakit ini. Kemudian di sebelahnya adalah Pak Martinus. Saya silakan Pak Martinus. Selamat siang Bapak, Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Martinus Fernando. Jabatan saya di sini adalah sebagai kepala bidang pelayanan. Ini yang saya perkenalkan. Terima kasih. Selanjutnya Pak Heri, silakan Pak Heri. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat siang. Kebetulan saat ini saya bekerja sebagai kepala bidang perencanaan. Ya, yang terakhir adalah yang paling gampang ya, yang paling mudah, Pak Sukardi. Silakan Pak Sukardi. Terima kasih Pak Direktur. Saya kenalkan, nama saya Dr. Sukardi. Sahabat saya di sini menjabat sebagai ketua komite medik rumah sakit daerah. Ya, demikianlah tadi dari tim rumah sakit kita ya. Dan selanjutnya ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, dan tak sayang maka tak bisa negosiasi. Nah, begitu saya persilakan pada Pak Nyoman. Kebetulan saya kenalnya cuma di telepon aja. Mungkin lebih jelasnya saya persilakan perkenalkan diri dan beserta jajaran Pak Nyoman. Selanjutnya untuk langsung menyampaikan pada pokok permasalahan. Oke, terima kasih Pak ya sebagai sektor masyarakat. Apa namanya? Suka masuk ke saya sebagai ketua tim rumah sakit Komodo Senang ya. Kita akan bikin rumah sakit di rumah sakit daerah. Dan saya membawa tim. Sebenarnya kita masih ada 4 orang yang saat ini memang masih ada kegiatan keluar sehingga kita tidak bisa membawa mereka. Kita hanya membawa 3 orang ya. Ini Pak Iwan selaku direktur perencanaan. Kemudian Pak Sabrizal ya mengurusi masalah sumber daya manusia, dan jadi sebagai direktur. Nanti beliau lebih dalam lagi akan memperkenalkan masing-masing ya. Itu saya singkatkan. Seperti yang proposal kita yang sudah kita sampaikan, kita akan membangun rumah sakit Komodo Senang tadi di sini. Itu berdasarkan kita dari kemarin kita sudah melakukan studi pelayanan, dan kebetulan Pak dari hasil itu ya kita lihat bahwa ada pasar yang nampaknya belum tersentuh oleh rumah sakit daerah yang sekarang. Kan ada beberapa persen, sekitar 10% ya klien atau pasien yang saat ini itu berobat ternyata berobat di luar daerah. Jadi kita mau ambil pasar itu, sehingga nanti kita berharap dengan adanya kombinasi antara rumah sakit daerah ya dengan rumah sakit kita, rumah sakit swasta Komodo Senang ini
masyarakat semua terlayani di sini, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang keluar berobat. Itu salah satu. Kedua, itu akan memperbesar PAD kita juga, karena nanti dari kita kemudian dari rumah sakit Bapak kan otomatis PAD-nya tidak ada yang khusus untuk pelayanan kesehatan. PAD itu semua masuk ke daerah kita, tidak ada yang keluar ke daerah lainnya. Itu secara umum. Nanti secara rincinya kan masing-masing kan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi sebelum betul tadi kata Bapak bahwa kita sebelum tidak kenal saya. Tapi kalau tidak kenal jangan terlalu sayang. Bahaya. Mungkin itu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman. Setelah kita mengadakan rapat kecil intern di rumah sakit dengan melibatkan semua pihak di rumah sakit, itu pada prinsipnya kita sebenarnya tidak keberatan didirikan rumah sakit di wilayah kita. Cuman saya baca proposalnya itu ternyata lokasinya itu kurang lebih hanya 1 kilo dari rumah sakit kita, dari rumah sakit kita. Tentunya ini akan menimbulkan dampak-dampak yang mungkin saja bisa sampaikan 2 minggu yang lalu mungkin ya, Pak Heri mungkin waktu itu menerima proposal kita. Rencananya kami dari PT Sumber Makmur akan mendirikan untuk rumah sakit yang namanya kan kita namakan itu Mitra Sahabat Abadi. Ya, rumah sakit ini memang lokasinya itu kita punya suatu area itu memang berdekatannya 1 kilometer kurang lebih jaraknya dari rumah sakit daerah apa tadi namanya? Mitra Usaha rumah sakit. Yaitu dari segi jarak memang sebetulnya rumah sakit ini akan menjadi kompetitor dari segi jarak. Tetapi dari hasil survei yang sudah kita lakukan, yaitu kita melakukan survei 2 bulan, yaitu dari bulan Maret sampai bulan Mei tahun lalu itu. Dari survei itu kita kaget, ternyata 20% dari masyarakat di Kota Madia ini adalah orang-orang yang stabilnya penghasilannya tinggi, artinya yang kaya. Dan yang mengagetkan lagi, ternyata dari 20% itu 15% itu ternyata berobatnya bukan di lingkungan rumah sakit daerah Kota Madia, bukan di rumah sakit RSUD Bapak. Nah, melihat dari kenyataan seperti itu, maka kami dari pihak perusahaan dan juga investor, kami itu akan melakukan suatu usaha bagaimana caranya supaya orang-orang kaya di daerah kita itu tidak lari berobat ke daerah lain, tapi dia itu akan berobat di tempat kita. Maka kita itu sepakat untuk mendirikan suatu rumah sakit yang segmentasi pasarnya adalah masyarakat golongan high class tadi. Jadi mungkin dari Pak Heri itu beranggapan bahwa dengan lokasi yang berdekatan itu menjadi saya. Tapi itu sebetulnya bukan saya, karena segmentasi pasar kita itu berbeda. Bapak itu mungkin menengah ke bawah, banyak anak miskin juga. Tapi kita itu adalah segmentasi kita orang-orang yang di atas, ya, supaya orang-orang itu tidak lari kan, supaya juga akhirnya PAD dari mereka yang kabur itu tentunya akan membawa uangnya ke luar. Nah, kalau mereka itu berobat di tempat kita, otomatis dari pajak-pajak itu akan disetorkan ke pemerintah daerah. Itu logikanya. Dan kami sudah melakukan pendekatan dengan investor ini kira-kira sudah 3-4 tahun yang lalu, dan dealnya itu setahun yang lalu, gitu kira-kira. Jadi intinya kami membuat itu adalah segmentasi pasar yang berbeda.